Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Nugraha dan teman saya Andriani Ciptaning Tias dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Di sini kami akan membahas tentang kredit dan pembiayaan bank. Di dalam kredit dan pembiayaan bank, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, fasilitas kredit dan pembiayaan bank, tujuan dan fungsi kredit. Yang ketiga, prinsip-prinsip analisa kredit atau pembiayaan. Yang keempat, kualitas kredit atau pembiayaan. Yang pertama, fasilitas kredit dan pembiayaan bank. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga, yaitu simpanan giro, tabungan, dan deposito, untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit atau pembiayaan. Fasilitas pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang harus mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dan harus memberikan imbalan margin keuntungan atau ujroh, kecuali untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan skema bagi hasil. Perbedaan antara fasilitas kredit dari bank konvensional dan fasilitas pembiayaan dari bank syariah adalah pada cara mendapatkan keuntungan. Bank konvensional memperoleh pendapatan bunga, sedangkan bank syariah memperoleh pendapatan dari bagi hasil dan margin keuntungan atau hujroh. Yang kedua, tujuan dan fungsi kredit. Tujuannya, bank menyalurkan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada masyarakat bertujuan untuk yang pertama, memperoleh keuntungan, yang kedua, mengembangkan usaha milik UMKM, dan ketiga, membantu pemerintah. Sedangkan fungsinya yaitu, yang pertama, membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, yang kedua, meningkatkan daya guna uang, yang ketiga, meningkatkan peredaran uang, yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip analisa kredit atau pembiayaan. Bank harus melakukan analisa kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa pemilik usaha atau calon debitur memang layak dan bertanggung jawab serta jumlah dana yang diajukan memang sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat harus memperhatikan dua unsur, yaitu yang pertama tingkat perolehan pendapatan, artinya jumlah pendapatan yang akan diterima atas penyaluran kredit atau pembiayaan. Yang kedua, tingkat resiko, artinya peluang terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam pengelolaan kredit atau pembiayaan, bank memiliki organisasi kredit atau pembiayaan yang terdiri dari divisi marketing kredit atau pembiayaan, divisi kredit atau pembiayaan, dan divisi administrasi kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, kualitas kredit atau pembiayaan. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit atau pembiayaan, OJK mengatur tentang penilaian kualitas aset dan menggolongkannya menjadi 5. Yang pertama, lancar apabila debitur membayar angsuran pokok dan atau bunga atau margin tepat waktu. Yang kedua, perhatian khusus apabila jarang terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan. Yang ketiga, kurang lancar apabila ada pelanggaran terhadap akad lebih dari 90 hari. Yang keempat, diragukan apabila ada pelanggaran terhadap akad lebih dari 180 hari. Yang kelima, macet apabila kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Upaya penyelesaian kredit macet, studi kasus di PT Bank Negara Indonesia Tbk. Awalnya Tuan F mengajukan kredit sebesar 3,5 miliar rupiah guna menyelamatkan usaha pabrik keju miliknya yang sedang mengalami masalah. Setelah melewati beberapa tahap analisis yang dimana pihak bank rasa Tuan F sudah memenuhi kriteria, selanjutnya Bank BNI menyetujui pengajuan kredit oleh Tuan F tersebut. Tetapi sampai di tengah jalan, Tuan F mulai mengalami macet dalam pembayaran kredit yang diajukannya itu sampai 2 tahun lamanya. Bank BNI tetap melakukan penagihan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Kredit bermasalah, khususnya kredit macet yang terjadi akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan, salah satunya bagi bank pemberi kredit. Kredit ini jika dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Kesimpulannya, bank memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian dengan menyediakan fasilitas kredit dan pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan bagi bank, membiayai operasional, dan mendukung pertumbuhan bisnis penerima kredit. Analisis kredit yang cermat dilakukan untuk memastikan calon debitur layak dan mampu mengelola kredit dengan baik. Sementara itu, penilaian kualitas kredit oleh OJK membantu bank mengelola risiko dengan lebih efektif
sehingga memastikan stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan kredit dan pembiayaan bank memiliki dampak besar dalam membangun perekonomian dan memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.